Terbongkar. Alasan Roy Panci CS nggak datengin undangan Polda Metro Jaya tanggal 3 kemarin. Ternyata nih, karena di hari yang sama ada pengacaranya dan ajudannya Pak Jokowi yang juga datengin Polda. Loh, ada apa ini? Mungkin inilah yang menjadi penyebab yang bikin Roy Panci lari makin kencang. Bisa jadi nih, ada bukti-bukti baru yang diserahkan pengacaranya Pak Jokowi. Oh, pantes. Ngibrit tunggang langgang mereka. Dua kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Jokowi, Yakub Hasibuan dan Andra Reinhardt Pasaribu, serta ajudannya Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mendadak menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis, 3 Juli 2025. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Yakub dan Syarif terlihat turun dari Toyota Land Cruiser warna hitam sekitar pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Mereka berjalan kaki ke arah tangga gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yakub tanpa mengenakan kemeja batik merah berlengan pendek, Andra memakai setelan jas abu-abu, dan Syarif mengenakan kemeja putih berlengan panjang. Saat ditanya tujuannya datang ke Polda Metro Jaya, Yakub mengaku bukan berkait perkara laporan Jokowi yang tengah ditangani Subdit Keamanan Negara. Enggak dong, kan perkara lain banyak, ujar Yakub. Yakub menyampaikan, saat ini Jokowi tengah berlibur ke pantai dengan cucunya. Lihat saja di Instagram, ucap dia. Setelah itu, Yakub kembali ke mobil untuk mengambil barang yang ketinggalan. Betul Mbak, jadi kemarin itu kami mendampingi Mas Syarif untuk menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama menurut kami, pandangan kami, dan ini masih di tahap penyelidikan, sehingga ya kami lihat mungkin semakin cepat semua pihak mau taat hukum dan memberikan klarifikasinya sebagaimana diundang atau diminta, ya tentunya proses ini mungkin semakin cepat juga dapat berjalan. Sehingga tentunya Mas Syarif juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum juga ada undangan tentu dihadiri. Ditanyanya juga seputaran apa yang beliau ketahui Beda sama tentang yang laporan sebelah Pak ya. Jokowi, dikonfirmasi juga mengenai tanggal-tanggal, lokasi-lokasi yang ada di laporan polisi yang telah dibuat oleh kami. Nah, selanjutnya juga yang menjadi pertanyaan, ada pihak-pihak juga yang mengaku sudah diundang juga namun menolak untuk hadir juga untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang juga kami sayangkan, sedangkan di mana Pak Jokowi itu dilaporkan atau diadukan di Mabes Polri pun Pak Jokowi aja datang untuk memberikan klarifikasinya. Tapi kok ada pihak-pihak yang diundang Polda Metro Jaya yang selama ini mungkin dengan PD memberikan banyak keterangan di media-media, namun dipanggil Betul Polda Metro sekali. Jaya atau diundang lah, bukan dipanggil, masih diundang untuk memberikan klarifikasinya sekitaran dengan hal-hal yang disampaikan di sosial media, di media massa dan sebagainya, tapi malah tidak mau hadir. Dengan Oke, kan katanya ada advice dari kuasa hukumnya. Itu yang kami sayangkan, Mbak. oke Bang Yakub. Tapi bentuk kami juga mengerti, ini kan kasus dugaan ijazah palsu yang diperkarakan oleh penuding kan terjadi saat Pak Jokowi masih kuliah. Nah, apa kaitannya kejadian itu dengan keterangan dari seorang ajudan Pak Jokowi? Apakah memang nama Kompol Syarif ini disebutkan oleh Pak Jokowi langsung sehingga memang harus dipanggil oleh polisi pada akhirnya? Bukan, artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan, tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar. Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu kan untuk dalam proses penyelidikan ini atau nanti dalam penyidikan, yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa. Namun kembali lagi, panggilan ini sifatnya kan undangan ini sifatnya sebenarnya juga Mas Syarif tidak wajib datang, cuman Mas Syarif kan sebagai warga negara yang baik ya tentunya hadir, sehingga kami mendukung Polda Metro Jaya untuk terus melakukan segala upaya agar proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga juga proses penyelidikannya juga Oke. transparan dan cepat juga, karena yang di Mabes Polri kan juga cukup cepat dan intens. Kami harap di Polda Metro Jaya juga sama. Ya, Tuh, teman-teman dengar sendiri kan? Ternyata di hari yang sama ketika Bung Roy dipanggil, diundang.
Itu ternyata ada juga pengacara dan juga ajudannya Pak Jokowi. Pantes gak mau hadir, ternyata gara-gara itu. Ya ampun, padahal ini diundang harusnya ya. Harusnya ini menjadi kesempatan Bung Roy itu untuk memberikan klarifikasi atas omongan-omongannya, argumen-argumennya, harusnya kan seperti itu. Tapi kenapa Bung Roy malah memilih tidak hadir dan katanya mendengarkan masukan dari kuasa hukumnya. Itu kuasa hukumnya ngasih masukan, masa diminta untuk gak hadir sih? Padahal Pak Jokowi saja loh hadir ketika diundang, dipanggil ya, itu hadir. Lah Anda yang ngomongin Pak Jokowi yang A, B, C, D, E, F, G, yang rutin banget ya kalau di media sosial ngomongin Pak Jokowi, kok malah gak hadir? Itu jangan-jangan Bung Roy itu selain takut karena ada orangnya Pak Jokowi atau pengacara dan juga ajudannya Pak Jokowi, apakah Bung Roy juga takut kalau misalkan ada bukti baru? Ini, tolong Kabid Humas Polda Metro Jaya, ya sampai dengan siang ini ya, saya pun belum menerima undangan klarifikasi lagi. Hari ini kan kemarin kan Polda memanggil Mas Roy untuk lanjutan kasus yang ada di Polda. Itu kemarin kan Mas Roy nggak hadir. Ya. Jadi tidak benar kalau hari ini ada, dan jangan malah menyebarkan hoax ya. Oke. Oke, jadi nggak apa-apa, ini soal lain. Hari ini kebetulan saya memang hadir di sini, tidak di Polda Metro Jaya. Kenapa? Saya, Dr. Rismon yang hari ini ada di Pasar Pramuka, kemudian Dr. Tifa yang hari ini lagi ada di tempat lain. Kami siap ya 11.000 triliun % untuk hadir sebenarnya. Tapi atas rekomendasi dari para kuasa hukum kami, karena apa? Satu, ya mereka-mereka yang lapor ini, yang klarifikasinya sekarang ini baru sifatnya undangan. Alah, ngeles mulu bisanya. Kemarin nantang-nantang katanya kami belum ada panggilan, giliran dipanggil nggak datang. Maunya gimana sih sebetulnya? Mau ini cepat selesai nggak sih? Kok rasa-rasanya dari statement-statementnya kayak seolah ini pengen segera diselesaikan, tapi dari dirinya Bung Roy dan teman-teman kok kayak rasa-rasanya menghambat adanya pemeriksaan ini supaya tidak segera selesai seperti itu. Hari Rabu tadi barusan kami cek ke Kasubdit Kamnal, saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak hari Kamis ini ya. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH, sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir. Ya. Itu ditunggu sampai jam berapa Pak? Atau ada konfirmasi dari Roy Suryo atau Nah, sementara ini konfirmasi belum diterima oleh penyelidik. Nanti penyelidik masih menunggu. Ya, nanti kita update lagi sore ya. Tuh Bung Roy, ditungguin loh sampai pihak Polda Metro Jaya pada akhirnya memutuskan untuk menjadwalkan ulang. Tuh, nanti kalau dipanggil datang loh ya. Kalau misalkan gak datang lagi, ya ampun. Ini sebetulnya maunya tuh apa tuh? Gak dipanggil katanya belum dipanggil. Giliran dipanggil kok gak datang. Kalau nanti misalkan di pemanggilan selanjutnya itu gak datang, ya kebangetan banget. Udahlah, ngaku saja Bung Roy. Kalau memang takut itu ngaku saja, nggak usah ngeles kanan kiri gitu, nggak usah. Kita udah tahu kok. Di prank sama Bitor, jadi saya terima kasih kepada Bitor. Gara-gara kamu, kita tahu bahwa ini bohong semua nih. PUA, Roy Suryo, Rismon, bohong semua ini. Dan mereka sampai saat ini belum ada bukti yang mengarah bahwa penelitian mereka berhasil mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Oh, itu udah punya. Kan udah dia bertebar kemana-mana bukti-bukti yang mereka buktikan. Cuman kan persoalan sekarang, kalau masalah Bitor ini, itu kan gini, setiap universitas
universitas yang mencetak ijazah itu akan mengeluarkan sebatas yang lulus saja. Kemendiknas tidak akan mungkin memberi cetak lebih ijazahnya itu. Itu bagian penelitian Bang Roy Suryo CS dan Iya, itu udah ini tetap segitu. Artinya logikanya maksud dicetak di pramuka itu maksud juga kenapa? Karena nggak mungkin UGM mengeluarkan lagi, Kemendiknas mengeluarkan lagi karena sudah terbatas. Artinya bisa dibuat di percetakan pramuka itu. Itu penjelasan logikanya Bang Sylvester. Jadi bukan dikutip tanpa logika, tapi ditahan dulu. Cocokologi. Dan memang benar sih ini ya, apa yang dikatakan oleh Bung Sylvester ini saling adu sindir gitu ya. Yang mana yang satunya berdalih kalau apa yang mereka katakan itu sesuai kok, ini dicocok logi lah teman-teman. Sedangkan menurut Bung Sylvester, apa yang mereka katakan yaitu semakin menunjukkan kalau ya ini mereka semuanya itu pembohong. Ngomong udah berkuar-kuar yang kayak gini, membuat gaduh kayak gini, tapi nggak ada buktinya. Buktinya apa? Cuma cocokologi aja. Dan apakah itu bisa dijadikan bukti? Ya jelas enggak dong. Harus ada bukti validnya seperti apa. Karena ya apa yang mereka narasikan ini seolah-olah ini sesuatu hal yang sangat-sangat mengkhawatirkan bangsa gitu. Banyak yang mengatakan, Bang, kenapa Mas Gibran sama Bapak Jokowi yang diserang, Bang? Ya, kenapa yang enggak lainnya? Ya karena mereka kelompok-kelompok sakit hati, kelompok-kelompok sengkuni itu ketar-ketir. Takutnya nanti di 2029 ada cawe-cawe dari Bapak Jokowi ataupun Mas Gibran terjun ke dunia politik. Karena mereka tidak mau kalau sampai Mas Gibran terjun ke dunia politik dan di 2029 juga ada cawe-cawe Bapak Jokowi, maka tujuan para sengkuni tidak bakalan tercapai, terhalang oleh Bapak Jokowi, Mas Gibran, karena beliau itu sudah jelas-jelas benteng rakyat. Bapak Jokowi, Bapak Gibran itu benar-benar benteng rakyat, peduli terhadap rakyat. Makanya kalau sampai Mas Gibran terjun lagi ke dunia politik, Bapak Jokowi juga terjun lagi ke dunia politik 2029, mereka ketar-ketir. Dari sekarang mereka terus banyak yang Oh, ternyata ini merupakan strategi mereka nih untuk menghadapi nanti di 2029 seperti itu. Oke, ini menurut pandangan netizen teman-teman. Jadi ada netizen yang mengatakan ini tuh bukti mereka itu sebetulnya takut dengan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Karena ya pastinya mereka di 2029 pengen tampil lagi dong pastinya ya kan. Dan ini merupakan strategi mereka untuk pelan-pelan membuat citranya Mas Gibran jatuh, citranya Pak Jokowi jatuh. Karena mereka berpikir sampai sekarang dan sepertinya itu memang valid ya. Kalau Pak Jokowi, Mas Gibran itu sudah terlanjur memenangkan hati masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalkan nantinya, misalkan ya, di 2029 Mas Gibran maju lagi, ini akan menjadi saingan berat untuk mereka. Saingan berat untuk mereka menang lebih tepatnya. Pertama kami dari tim penasihat hukum Pak Jokowi sejak awal, kami agak kecewa karena awalnya kami juga sudah mendapatkan panggilan, tahu-tahu ditunda, Mbak. Dan ditundanya ini hanya gara-gara TPU ingin melibatkan pihak-pihak lain. Oke. Saya melihat kok begitu gitu ya. Padahal pihak lainnya udah siap untuk datang. Bukan soal itu, Mbak. Menurut saya kalau mau melibatkan pihak lain itu harus inisiatif dari penyidik. Bukan atas permintaan pelapor. Penegak hukum itu nggak bisa didikte oleh pelapor, Mbak. Kalau di seolah-olah sekarang kan didikte gitu ya. Minta dihadirkan ini, apalagi pihak-pihak lain itu sudah jelas, Mbak, di Kapolri dalam gelar perkara itu yang boleh hadir hanyalah pelapor dan terlapor. Tidak ada pihak lain. Sementara tadi saya dengar statement dari Karohumas akan mengikuti permintaan pelapor, mengundang DPR, mengundang Komnas HAM. Kami menghormati lembaga-lembaga itu. Tapi kalau bicara Kapolri, yang bisa hadir itu hanya pelapor dan terlapor. Termasuk dua ahli, mohon maaf nih Bang Rismon dan Bang Roy ya. Kami juga dalam pendapat kami menolak kehadiran mereka. Ya. Karena apa? Kubu Roy Suryo CS kembali menuntut Bareskrim Polri menggelar perkara ulang terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menilai hasil penyelidikan sebelumnya tidak transparan, terkesan memihak dan melindungi Jokowi. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah pada Jumat 30 Mei 2025. Ia pun mempertanyakan makna ijazah yang dinyatakan otentik meski sebelumnya disebut memiliki perbedaan.
Bahkan Rizal mendesak agar Baris Krim Polri menggelar perkara ulang secara khusus dan terbuka. Permintaan tersebut telah disampaikan ke Biro Pengawasan Penyidikan Baris Krim Polri. Diberitakan sebelumnya, kubu Roy Suryo dan timnya melontarkan kritikan tajam terhadap hasil uji keaslian ijazah oleh Ustadz Laboratorium Forensik Polri. Di sisi lain, Baris Krim Polri menegaskan tidak ada cacat hukum dalam proses gelar perkara yang telah dilakukan. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Juhandani memastikan seluruh prosedur dijalankan secara profesional. Oh, ini menarik nih teman-teman. Jadi dengan adanya argumen dari gerombolan yang gak hadir itu, ya mereka tuh suka bikin gebrakan-gebrakan yang membingungkan sebetulnya. Udah gak hadir, mereka sok-sokan berusaha untuk mendikte para penyidik dengan menginginkan adanya gelar perkara ulang, ya meminta ditunda, meminta gelar perkara ulang. Ya pastilah ini menunjukkan kepanikan mereka sebetulnya. Terus kemudian mereka juga ngadi-ngadi lagi, bikin gaduh lagi dengan meminta adanya ahli yang mereka tunjuk gitu. Jadi mereka pengen, oh ini harus melibatkan ahli-ahli ini nih, nama-nama yang mereka inginkan. Sedangkan untuk bisa menghadirkan seorang ahli, itu juga ada aturan-aturannya. Ahli yang dihadirkan itu harus ahli yang independen. Gak bisa ahli yang punya kepentingan dalam kasus tersebut. Sedangkan yang disebutkan oleh TPUA, yang diinginkan dihadirkan oleh TPUA adalah ahli yang punya kepentingan jelas pertama. Kedua, kok kayaknya ini ahli-ahlian ya, bukan ahli beneran. Kenapa kami menolak Pak Roy dan Pak Rismon? Pertama, kami melihat ya mereka ini tidak memilih satu ya, ini hukum acara. Boleh tanya semua penegak hukum, jaksa, hakim atau polisi sekalipun ya. Di dalam KUHP itu hanya dikenal ahli yang dihadirkan oleh penyidik sendiri, kedua ahli yang dihadirkan oleh tersangka. Ya, pelapor itu tidak ada ruangnya untuk bisa membawa ahli sendiri ujung-ujung ke dalam sebuah forum penyidikan. Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi menjadi lucu ya. Ada pelapor membawa ahli. Satu, kedua, kami melihat, mohon maaf, kedua orang ini juga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan forensik analog ya. Karena lagi-lagi ijazah ini adalah analog ya. Kalau ahli forensik yang betul-betul menguasai tentang pengujian forensik dengan ilmu yang konvensional masih mungkin. Mereka kan mengklaim diri seolah-olah lebih ke digital. Ya sekalipun juga kami masih menyaksikan ya apakah misalnya Pak Roy itu betul-betul memiliki kemampuan di situ karena pendidikannya juga tidak linear ya. Pak Rismon juga ya mohon maaf Pak masih dipersoalkan tentang S2 S3-nya ya. Tapi terlepas dari itu kami melihat objek ini analog loh. Jadi kalau mau didatangkan analog pasti logis ya. Ketiga, kami melihat dua hal ini selama ini sudah terlihat semua orang tahu ya, sudah memberikan pendapat-pendapat yang subjektif ya, bahkan agak sedikit berbau politis gitu ya. Ada kata mengasingkan Pak Jokowi lah gitu ya. Menurut kami sudah terlalu jauh gitu. Sementara ahli itu di dalam KUHP ya, di dalam KUHP aturan mainnya. Dia independen, tidak memiliki kepentingan, dan sebatas bernilai objek. Ya, jadi sekali lagi kami sih dalam sikap kami menolak kehadiran dua ahli, termasuk lembaga-lembaga lain ini kalau dihadirkan kami sepanjang itu inisiatif Polri. Tapi kalau seolah didikte oleh TPUA kami keberatan. Oh kan, memang tuh ya maunya tuh semaunya sendiri gitu loh. Apalagi yang dimau oleh TPUA ahli-ahlian ini, yaitu ahli yang dipertanyakan sebetulnya. Saya juga mempertanyakan keahlian dari Bung Roy dan juga Bung Rismon ini benar-benar ahli atau cuma ahli-ahlian gitu. Apalagi dengan beberapa waktu yang lalu ijazahnya Bung Rismon dipertanyakan, keahliannya Bung Roy ini juga dipertanyakan, ya jelas dong. Jadi kayak itu semakin membuat tanda tanya, apakah orang-orang ini pantas untuk diundang? Kalau misalkan diundang gitu, kok terkesannya TPUA ini seperti mendikte dari penyidik ya, gitu teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.